Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tentang tafsir al-ushrul akhir pada bab syahadat la ilaha illallah. Pada bab ini kita akan mendalami lebih dalam tentang kedudukan dan syarat-syarat dari kalimat yang mulia tersebut, kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Pernah suatu ketika seorang ulama yaitu Wahab bin Munabbih ditanya, apakah benar bahwa la ilaha illallah itu merupakan kunci surga? Maka beliau menjawab, benar, la ilaha illallah adalah miftahul jannah, adalah kunci surga. Tetapi tidak ada sebuah kunci pun, melainkan padanya terdapat gerigi-gerigi. Ya, ibarat sebuah kunci, maka terdapat padanya gerigi-gerigi yang merupakan syarat-syarat dari la ilaha illallah. Bila kunci tersebut Anda datang dengan membawa kunci yang terdapat geriginya, maka Anda akan bisa membuka pintu tersebut. Dan bila tidak, pintu surga tidak akan terbuka. Oleh karena itu, pada bab ini kita akan mempelajari apa saja syarat-syarat dari la ilaha illallah. Paling tidak ada 7 syarat, ya, agar seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah tersebut bisa mendapatkan fadilah dan keutamaan dari kalimat yang mulia ini. Yang pertama yaitu al-ilmu, ya. Seorang muslim dan muslimah ketika mengucapkan la ilaha illallah, dia mengetahui bahwasannya la ilaha artinya kita meniadakan segala sesuatu sebagai sesembahan. Illallah, kita menetapkan bahwa sesembahan tersebut adalah hanya Allah semata. Ya, jadi la ilaha merupakan penafian, peniadaan segala sesuatu sebagai sesembahan atau Tuhan. Illallah, ya, kita menetapkan bahwasannya yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dari sini para ulama menjelaskan bahwa la ilaha illallah artinya bukanlah tidak ada Tuhan kecuali Allah, tetapi makna yang lebih tepat adalah tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah. Karena apa? Karena ada sebagian orang yang menyatakan Tuhan-Tuhan selain Allah, walaupun mereka sebenarnya bukan Tuhan. Oleh karena itu, arti yang lebih tepat atau makna yang tepat adalah tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 86, illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun, kecuali orang yang mengetahui yang hak, yaitu tauhid, dan mereka mengetahuinya. Rasulullah SAW bersabda, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang meninggal dunia sementara dia mengetahui bahwa tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, pastilah dia masuk surga. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, al-yaqin, ya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dituntut agar dia mengucapkannya dengan penuh keyakinan, ya. Karena kalimat ini, kalimat la ilaha illallah tidak menerima sedikit pun unsur keraguan, ya, unsur kebimbangan di dalam hati seseorang. Allah berfirman tentang orang-orang yang beriman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Kemudian tidak cukup sekedar hanya mengucapkannya saja, akan tetapi harus dengan keyakinan hati, ya. Nabi SAW bersabda, asyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, ya, yang hak selain Allah, dan aku adalah utusannya. Tidak seorang hamba pun bertemu dengan Allah dengan membawa 2 kalimat syahadat ini tanpa ada keraguan di dalamnya, kecuali dia akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, menerima, ya, al-qabul atau menerima. Artinya bila kita telah mengetahui dan meyakini kalimat la ilaha illallah, maka sudah selayaknya bagi kita untuk
ya, menerima kandungan kalimat la ilaha illallah dengan hati dan lidah kita. Ya. Allah berfirman tentang orang-orang ya, yang menolak panggilan tauhid dan tidak menerimanya, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, mereka menyombongkan dirinya. Ya, adapun kita sebagai seorang muslim, hendaklah kita memiliki sifat atau menerima kalimat la ilaha illallah tersebut dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Kemudian yang keempat, tunduk dan patuh, ya. Al-inqiyad artinya tunduk dan patuh sebenarnya atau sepenuhnya terhadap kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ini merupakan pembuktian ya dan bentuk pengamalan dari keimanan. Wujudnya adalah kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari apa-apa yang telah Allah syariatkan dan kita meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Dalam firman Allah surat Luqman ayat 22, Allah berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi aqibatul umur." Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Kemudian yang kelima adalah as-sidq atau kejujuran ya dalam mengucapkannya, kejujuran yang meniadakan kedustaan. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan lidah saja sedangkan hatinya mendustakannya, maka ia adalah orang munafik. Karena orang munafik mengucapkan la ilaha illallah tetapi mereka menyembunyikan kekufuran dalam hati mereka. Dalilnya adalah firman Allah surat Ali Imran ayat 167, yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya. Kemudian yang keenam, al-mahabbah, ya artinya kecintaan. Seorang mukmin mencintai kalimat la ilaha illallah dan senang mengamalkan sesuai dengan tuntunannya. Ya, begitu pula kita mencintai orang-orang yang mengamalkan la ilaha illallah. Bukti kecintaan seorang hamba ya kepada Rabb-nya yaitu mendahulukan kecintaan Allah dibanding lainnya, meskipun hal itu bertentangan dengan hawa nafsunya. Hawa nafsunya ingin perbuatan dosa atau maksiat, ya, maka dia mendahulukan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukti dari cintanya kepada Tuhannya. Kemudian yang ketujuh, ikhlas, ya. Artinya dia tidak menginginkan dari kalimat tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Wa ma umiru illa liya'budullah, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah. Mukhlishina lahud-din, supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Hunafa, ya, dalam menjalankan agama yang lurus. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Rasulullah SAW bersabda, "Fa innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Maka sesungguhnya Allah telah mengharamkan api neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan dengan itu Allah semata. Ya, setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi, mulai ilmu, yakin, menerima, tunduk dan patuh, kejujuran, kecintaan, serta ikhlas, maka kita tetap berpegang teguh dan mengamalkan kandungan dari la ilaha illallah tersebut dalam kehidupan sehari-hari sampai ajal menjemput kita. Inilah yang berkaitan dengan syahadat la ilaha illallah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat sehingga kalimat la ilaha illallah tersebut berguna bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Sampai di sini para pemirsa, kita sambung pada pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.